Mari Bapak Ibu kita tenangkan diri kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, inilah setiap kami anak-anak-Mu yang boleh datang dan menyatakan bahwa kami mengasihi-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan kami bersyukur untuk waktu, untuk kesempatan di mana kami boleh kembali berada dalam rumah Tuhan. Untuk boleh mendengarkan akan firman-Mu. Untuk boleh mendengarkan Engkau berbicara bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Tolong kami ya Tuhan, arahkan kami. Biarlah pendengaran kami, pikiran kami, hati kami berfokus kepada kebenaran firman-Mu. Bimbing kami, biarlah seperti pujian bahwa kami sungguh-sungguh boleh merenungkan akan firman-Mu. Tapi bukan hanya merenungkan Tuhan, tapi pimpin kami untuk kami boleh betul-betul menghidupinya dan melakukannya dalam kehidupan kami. Tolonglah Tuhan hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, biarlah Engkau boleh jadikan hamba-Mu ini sebagai alat untuk boleh menyatakan isi hati-Mu bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah bagi setiap kami karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita bersyukur kita boleh berada dalam rumah Tuhan. Dan terlebih kita boleh bersyukur kalau kita ada waktu dan kesempatan untuk boleh kembali mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi menjelang siang hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema yang mana diberikan judul kenapa dia, kenapa bukan saya. Atau sebenarnya kita akan bersama-sama melihat tentang iri hati. Mari setiap kita untuk boleh membuka bagian firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Samuel pasalnya yang ke-18. 1 Samuel pasalnya yang ke-18 ayat yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-9. Saya mengajak setiap kita untuk membuka Alkitab kita, Alkitab kita dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-18 ayat yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-9. Jikalau sudah mendapatkannya, saya mengajak setiap kita untuk boleh memperhatikannya dan saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi pada waktu mereka pulang ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi setiap kita. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk membuka perenungan kita pada hari ini, saya akan membukanya dengan dua buah kisah. Ya Bapak Ibu, kisah yang pertama itu datang dari seorang yang bernama Antonio Salieri. Ada yang kenal Bapak Ibu? Ya Bapak Ibu, Antonio Salieri ini adalah seorang tokoh besar pada waktu itu. Dia juga adalah seorang pendidik dan musisi terkemuka. Dia ini hidup pada masa zamannya Mozart Bapak Ibu ya. Nah, Antonio Salieri ini merupakan seorang musisi pengajar dari komposer-komposer hebat. Seperti Beethoven, Hummel, Schubert, Liszt dan lain sebagainya. Namun demikian Bapak Ibu, pada waktu itu, pada zaman kehidupan dari Antonio Salieri ini Bapak Ibu, apa sih yang paling diingat dari pribadi Antonio ini? Ternyata Bapak Ibu, orang-orang mengenal dia sebagai orang yang meracuni Mozart.
Meski Bapak Ibu bahwa pada waktu itu orang mengatakan bahwa ini masih pro dan kontra ya mengenai hal ini. Namun pada waktu itu hal itulah yang menjadi trending. Jadi trending yang mengatakan bahwa Antonio inilah yang meracuni Mozart dan bahkan diangkat dalam sebuah film ataupun drama pada waktu itu. Nah, alasan dibalik Antonio ini meracuni Mozart dikarenakan rasa iri hati yang muncul melihat kesuksesan yang dimiliki oleh Mozart. Nah, itu kisah yang pertama Bapak Ibu dari Antonio Salieri. Dan kisah yang kedua Bapak Ibu, dalam sebuah buku yang berjudul Slaying the Giant in Your Life, terdapat sebuah kisah yang mengisahkan tentang peristiwa penembakan yang dilakukan secara membabi buta oleh seorang yang bernama Leonard Holt, yang adalah seorang karyawan di sebuah perusahaan. Peristiwa tersebut setidaknya merenggut 30 nyawa rekan-rekan kerjanya dan paling tidak ada puluhan yang mengalami luka-luka Bapak Ibu. Ya. Nah, hal ini tentu Bapak Ibu mengagetkan orang-orang ketika mengetahui, wah, Leonard ini melakukan penembakan secara membabi buta. Mereka terkejut. Kenapa Bapak Ibu? Karena sesungguhnya Leonard ini adalah seorang anggota gereja aktif Bapak Ibu. Seorang anggota gereja aktif dan warga teladan yang sangat peduli terhadap anak-anak. Dan alasan dibalik penembakan yang dilakukannya adalah karena sekali lagi iri hati. Selama 19 tahun bekerja, dia selalu menyaksikan kok yang junior-junior ini lebih cepat ya naik. Lebih cepat naik karirnya dibanding dirinya. Dan ada hal satu lagi yang menjadi alasan dia iri hati. Karena apa? Ketika mau pergi makan siang, mau berjalan-jalan, rekan-rekannya itu tidak mau menumpangi atau naik bersama dengan dia dalam mobilnya. Justru memilih mobil orang lain. Nah, inilah yang men-trigger atau yang membuat pada akhirnya Leonard ini iri hati dan kemudian dia melakukan tindakan yang anarkis ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kedua kisah ini saya angkat sesungguhnya dengan maksud untuk menunjukkan kepada setiap kita bahwa iri hati adalah dosa yang tidak memandang bulu. Siapa saja orangnya bisa mengalami apa yang namanya iri hati. Bahkan Bapak Ibu tahun 2018 di Indonesia kasus pembunuhan dengan motif iri hati inilah menjadi kasus yang paling banyak ya, yang paling merajai. Berdasarkan data dari Mabes Polri pada tahun itu ya, dari 625 kasus 80% itu diwarnai dengan alasan apa? Dengan alasan iri hati Bapak Ibu. Dan yang melakukannya itu beragam dari berbagai macam kalangan. Kita bisa melihat ada sesama tukang becak Bapak Ibu ya, ada sesama rekan, teman sekelas, dan lain sebagainya. Jadi dalam berbagai macam kalangan. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, perlu diakui bahwa iri hati merupakan dosa yang melekat dan sering dalam yang kita lakukan. Tanpa berusaha mengeneralisasi Bapak Ibu, tetapi setiap orang pada umumnya pernah merasakan iri hati meski dalam kadar yang berbeda-beda. Bahkan seorang anak balita pun dapat iri hati ketika ia diperlakukan beda dengan saudaranya. Mungkin kita kadang-kadang ya ibu-ibu yang mungkin anak pertama udah mulai besar terus hamil lagi anak kedua. Kadang-kadang itu ada muncul kecemburuan ya. Ada rasa iri hati dari anak pertama terhadap perlakuan yang kita lakukan terhadap anak yang kedua. Dan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, biasanya iri hati ini sering kali terjadi tanpa kita sadari. Misalnya saja ketika kita melihat orang sering mengunggah foto jalan-jalan ke Eropa di Instagram gitu kan, atau media sosial, tanpa sadar sambil scroll-scroll kita bilang, kok hidup orang ini enak banget sih. Aku juga mau dong seperti ini gitu kan. Dan ditambah Bapak Ibu, kita ini adalah makhluk sosial. Di mana kita selalu bergaul dengan sesama sehingga tidak menghindarkan kemungkinan untuk saling membandingkan diri dengan orang lain. Dan juga Bapak Ibu, di era zaman sekarang ini, era digital, sosial media seperti Facebook, Instagram dan lain sebagainya juga punya andil yang besar
menampilkan trigger di dalam diri kita, rasa iri hati yang semakin bertambah-tambah. Orang menampilkan best moment mereka di sana, perjalanan ke luar negeri gitu kan ya. Wisuda, pernikahan yang wah, menerima beasiswa, mendapatkan penghargaan, mendapatkan proyek besar dan lain sebagainya. Dan Bapak Ibu, iklan yang kita tonton pada hari-hari ini juga membuat orang tidak lagi sanggup untuk bersyukur atas apa yang mereka miliki. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tujuan iklan bukanlah untuk membuat orang dapat menikmati dirinya Bapak Ibu sesungguhnya ya. Tetapi justru kebalikannya, iklan itu membuat kita iri terhadap orang lain. Terhadap apa yang dilihatnya pada gambar-gambar itu Bapak Ibu. Caranya dengan membombardir kita dengan berbagai macam keindahan, kecantikan, kekayaan, kenyamanan. Yang membuat kita pulang dan berkaca bahwa aduh, aku tidak bisa lagi menikmati apa yang saya miliki dalam diri kita. Itu yang kemudian Bapak Ibu mengakibatkan kita pada akhirnya ingin membeli produk itu agar kita bisa sama seperti kayak model itu. Wah, akhirnya saya bisa setampan ataupun secantik seperti model tersebut. Nah Bapak Ibu, sehingga dapat dipastikan bahwa manusia sekarang ini, orang-orang saat ini akan semakin rentan terhadap salah satu dari 7 dosa maut ini, yakni iri hati. Oleh itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, melalui hari ini, melalui perenungan firman Tuhan pada hari ini, mau mengingatkan setiap kita, murid-murid Kristus, anak-anak Tuhan, akan bahaya dari iri hati. Lantas apa itu iri hati Bapak Ibu? Iri hati dalam satu kamus mendefinisikan sebagai suatu emosi atau perasaan tidak puas atau senang atas keunggulan dan keberuntungan orang lain. Atau rasa ingin terhadap kelebihan atau hidup orang lain. Seperti harta, prestasi, nama, perhatian, kekuasaan, kebahagiaan mereka. Ya Bapak Ibu ya, perlu diingat. Iri hati sebuah emosi perasaan tidak puas atau senang dengan keberuntungan atau kelebihan orang lain. Dan juga rasa mengingini terhadap kelebihan dari orang lain. Dan Alkitab dengan jelas Bapak Ibu mengatakan bahwa iri hati ini bukan hanya sekedar suatu emosi atau perasaan negatif saja. Bukan hanya sekedar suatu emosi atau perasaan negatif saja. Tetapi dikatakan ini adalah dosa. Di mana hal ini terlihat dalam Alkitab menempatkan iri hati ke dalam daftar dari perbuatan daging Bapak Ibu ya. Iri hati ini masuk ke dalam daftar dari perbuatan daging yang ditulis di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Bahkan oleh Paulus di dalam Roma pasalnya yang pertama, iri hati ini disamakan atau digolongkan dengan dosa keserakahan, kebencian, perselisihan, tipu muslihat, fitnah dan pembunuhan. Yang mana ini merupakan salah satu dari dosa-dosa yang membawa maut. Sehingga Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan sangat jelas iri hati dikecam oleh Allah. Dan sebagai murid-murid Kristus kita dituntut untuk menjauhkan diri dari sikap yang satu ini. Jangan sampai iri hati ada dan menguasai dalam kehidupan murid-murid Kristus. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kisah yang tadi kita baca, kisah antara Saul dan Daud ini sesungguhnya merupakan salah satu dari sekian banyak kisah-kisah dalam Alkitab yang menceritakan tentang iri hati Bapak Ibu. Ya, kalau kita mengingat dalam Kejadian ada Adam dan Hawa iri terhadap Allah, kemudian Kain iri terhadap Habel, saudara-saudara Yusuf iri terhadap Yusuf. Nah, ada sekian banyak kisah-kisah tentang iri hati ini termuat di dalam Alkitab. Dan pada saat ini kita mengkhususkan untuk melihat dan belajar dari kisah Saul dan Daud ini. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, dari kisah tadi sangat jelas terlihat sekali bahwa sesungguhnya Saul itu tengah atau sedang iri terhadap Daud. Kita bisa melihatnya dari reaksi yang dinyatakan oleh Saul ketika waktu itu ya, dikatakan bahwa lalu bangkitlah amarah Saul dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Dan dikatakan sejak saat itu
Saul mendengki Daud. Yang mana ini adalah bagian dari rasa iri hati Bapak Ibu. Nah, hal ini bermula ketika Daud bersama rombongan setelah mengalahkan Goliat ya, berarak-arak pulang ke kota pada waktu itu, ke Yerusalem pada waktu itu. Kemudian dalam arak-arakan pulang itu mereka disambut dengan penuh sukacita. Sangat megah, sangat ramai oleh orang-orang rakyat Israel pada waktu itu. Di situ pun juga ada Saul ya Bapak Ibu. Dan dikatakan bahwa perempuan-perempuan itu keluar menari-nari dan bernyanyi berbalas-balasan. Katanya Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Hanya dengan mendengar perkataan itu Bapak Ibu, mendengar akan hal itu, bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab dia berpikir bahwa kepada Daud diperhitungkan berlaksa-laksa. Tetapi kepada saya hanya beribu-ribu. Waduh, jangan-jangan nanti jabatan raja ini akan jatuh ke dalam tangannya. Padahal Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa memang pada saat itu Allah telah memberikan jabatan raja Israel itu kepada Daud ya Bapak Ibu. Nah, sejak saat itulah Saul menjadi marah. Dia mendengki terhadap Daud dan rasa benci karena iri hati ini terus dibiarkan memuncak. Dan akhirnya Saul diperbudak oleh rasa iri hati ini. Dan Bapak Ibu, kalau kita mengikuti kisah Saul dan Daud ini Bapak Ibu, makin ke sana Saul tidak menjadi-jadi ya Bapak Ibu ya. Dia pada akhirnya apa? Berniat untuk membunuh Daud. Dia berupaya dengan keras untuk apa? Untuk membunuh Daud. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dari kisah Saul dan Daud ini ya Bapak Ibu, kita bisa melihat bahwa iri hati ya, Saul mengalami iri hati karena ia tidak sanggup menerima atau menikmati hal yang orang lain miliki karena dia melakukan perbandingan. Ada suatu perbandingan antara dirinya dengan Daud. Di sini Saul Bapak Ibu melakukan perbandingan. Dia dapat 10.000 atau berlaksa-laksa. Tapi kok aku cuman segini? Ya, Saul tidak bisa berhenti pada dia dapat segitu, puji Tuhan. Aku dapat segini, puji Tuhan. Tidak Bapak Ibu, dia justru melanjutkannya dengan mengatakan bahwa kok aku segini gitu kan ya. Dia merasa bahwa wah, Daud berlaksa-laksa, aku hanya beribu-ribu. Di sini Bapak Ibu, Saul sulit menerima kenyataan bahwa sekarang dirinya tidak berarti apa-apa dibanding dengan Daud. Selain itu Bapak Ibu, dengan melakukan perbandingan, selain Saul tidak dapat menikmati atau menerima hal yang dimiliki orang lain, ia juga ternyata pada akhirnya tidak mampu untuk bersyukur akan hal yang ia miliki. Dia tidak mampu bersyukur dan menikmati akan apa yang dia miliki. Daud memang dikatakan berlaksa-laksa. Tetapi ingat bahwa Saul itu dikatakan beribu-ribu. Masih ada ribu-ribu loh Bapak Ibu. Tidak nothing sama sekali. Tidak nol. Nah, karena dia membandingkan, hanya melihat fokus kepada Daud yang berlaksa-laksa itu, dia sampai lupa bahwa dia tuh masih memiliki sesuatu. Itu ya Bapak Ibu. Dia masih memiliki sesuatu. Bukan nothing Bapak Ibu ya. Akhirnya dia masuk ke dalam keadaan yang mana dia membandingkan, tidak mampu untuk melihat apa yang dia miliki, sehingga pada akhirnya dia tidak mampu untuk bersyukur. Nah Bapak Ibu, inilah tanda dari iri hati Bapak Ibu. Kita tidak bisa menikmati atau bersuka cita dengan apa yang dimiliki atau dicapai oleh orang lain. Karena selalu ada perbandingan dengan diri kita. Kita tidak bisa menikmati kecantikan, kegantengan, kebaikan, kepintaran orang lain tanpa langsung membandingkan dengan kecantikan kita, kegantengan kita, kebaikan kita, kepintaran kita. Duh, kok saya tidak seganteng dia ya? Kok saya tidak secantik dia ya? Kok saya tidak memiliki sesuatu yang melebihi dari dirinya ya? Kok dia bisa begitu ya? Kok saya seperti ini ya?
Sehingga pada akhirnya kita cenderung ingin hidup seperti mereka. Dan oleh karena itu kita pada akhirnya merasa tidak cukup dengan hidup kita. Dan rasa bersyukur tidak ada dalam diri kita. Bagaimana dengan kita saat ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan? Adakah perasaan semacam demikian dalam diri kita? Ingat Bapak Ibu, dikatakan di awal bahwa iri hati itu datang tanpa kita sadari. Sebab iri hati ini adalah dosa yang paling pandai untuk menyamar Bapak Ibu. Seperti bunglon, ia mampu menyembunyikan dirinya di balik sesuatu yang lain. Ya bisa bersembunyi di balik. Bisa dibantu. Di balik emosi-emosi, perasaan kita yang kita rasakan seperti rasa resah, stres, rasa marah, tidak puas, mengasihani diri dan lain sebagainya. Misalnya begini Bapak Ibu ya. Ketika kita ada waktu senggang gitu kan ya, kita biasanya nonton TV, Netflix gitu kan, atau mungkin yang sangat engage dengan sosial media atau dengan teknologi, kita pasti sering browser-browser ya, lihat-lihat di browser internet kita, atau mungkin kita lihat-lihat IG, kita browser-browser TikTok ya, Facebook, lihat-lihat status WA gitu kan ya Bapak Ibu ya. Dengan tujuan mau kita tuh mau relax, kita mau santai, kita mau menikmati waktu-waktu yang ada gitu kan ya. Tapi setelah melakukan hal ini Bapak Ibu, ketika melihat postingan-postingan orang lain, melihat postingan rekan kerja, teman kerja yang wah kayaknya mereka lagi liburan. Wah kayaknya dia bisnis ini lagi bagus nih. Wah lagi bagus nih gitu kan ya. Terus kita melihat bahwa wah selebgram udah menunjukkan. Wah lagi traveling kemana lah. Lagi melakukan apalah. Lagi melakukan treatment sana sini gitu kan. Influencer tengah staycation di mana lah. Lagi mengikuti kegiatan apalah gitu kan ya Bapak Ibu. Bukannya kita menikmati akan waktu kita rileks Bapak Ibu. Tapi setelah melihat itu semua malah kita makin bete. Kita resah, kita stres, kita marah. Makin tidak puas dengan hidup ini. Bahkan kita mengasihani diri kita. Kita mulai pikir, aduh coba dulu saya melakukan hal ini. Pasti sekarang ini saya ini sudah menjadi orang yang seperti ini. Sehingga pada akhirnya saya bisa santai-santai, saya bisa pergi jalan-jalan, saya bisa menikmati hidup. Wah coba kalau saya dulu itu nikah sama si A, bukan sama si B. Wah tentu saya sudah menjadi seorang konglomerat. Saya mungkin sudah menjadi seorang istri atau nyonya besar di rumah, tinggal menikmati akan mau pergi treatment, mau facial dan lain sebagainya. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jikalau demikian adanya, jikalau ada perasaan itu dalam diri kita, coba kita telusuri. Jangan-jangan emosi atau perasaan itu muncul karena kita tengah hidup di dalam membanding-bandingkan diri dengan kehidupan orang lain. Dan bisa jadi jangan-jangan semua emosi atau perasaan itu hanyalah sebuah samaran kalau sebenarnya kita tengah iri hati. Kita tidak senang dengan kelebihan atau keberhasilan orang lain. Tapi kita sengaja menyembunyikannya dengan mengasihani diri sendiri. Sebenarnya kita ingin seperti orang itu. Tapi kita mengaburkannya dengan menyalahkan keadaan. Jikalau demikian Bapak Ibu, mari buanglah jauh-jauh akan hal itu. Selain itu Bapak Ibu, dari kisah Saul ini kita bisa melihat bahwa iri hati menghancurkan atau merenggut rasa sukacita. Bahkan merusak relasi kita dengan sesama. Bapak Ibu, Saul ketika mendengar akan pernyataan rakyatnya pada waktu itu tentang Daud, dikatakan dalam ayat yang ke-8, hal itu menyebalkan hatinya. Hati yang semula sukacita, karena mengalami kemenangan melawan bangsa Filistin, kemudian berganti dengan panas hati Bapak Ibu, dan cemas kalau Daud lebih hebat serta disukai oleh rakyat. Dan bisa jadi jangan-jangan nanti tahtanya itu diambil oleh Daud. Di sini Bapak Ibu, fokus kehidupan Saul ke depannya itu akhirnya dipenuhi dengan ketakutan.
dengan kecemasan ya Bapak Ibu. Dia mengalami takut, dia mengalami cemas, dia stres. Apa yang kurang dari saya ya? Apa yang harus saya lakukan ya? Dan bagaimana agar ia dapat tetap ada di hati rakyatnya dan tetap menjadi raja. Tidak ada lagi sukacita dalam dirinya. Hanya ada kebencian dan ingin menghancurkan kehidupan Daud. Hal ini pula lah Bapak Ibu yang terjadi dalam kehidupan kita. Jika kita hidup di dalam iri hati. Sukacita kita akan direnggut. Karena apapun yang kita lakukan Bapak Ibu hanya berfokus pada upaya agar kita bisa sama seperti orang lain atau bahkan bisa melebihi orang lain. Yang mana Bapak Ibu itu amat sangat mustahil karena apa? Hidup semua orang itu kan apa? Akan mengalami peningkatan dan akan terus menaik ya, makin meningkat. Dan itu tidak akan bisa memuaskan kehidupan manusia. Sebab di dalam pandangan manusia segala sesuatu tidak pernah cukup. Aku mau sampai segini aja. Tapi setelah sampai level ini, kayaknya perlu lagi nih, naik lagi. Gini. Karena manusia tidak pernah cukup Bapak Ibu. Sehingga hidup kita tidak pernah tenang. Tidak pernah bahagia menikmati kehidupan. Selalu menuntut dan tidak pernah puas. Apalagi ya, apa yang kurang ya? Aku mesti gimana ya? Padahal kalau kita tidak fokus agar sama ataupun bahkan melebihi orang lain, melainkan berfokus menikmati apa yang kita miliki, menikmati keberhasilan orang lain, mensyukuri apa yang kita miliki, semuanya tentu akan baik-baik saja. Bapak Ibu, Amsal 14 ayat 30 berkata, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Ya Bapak Ibu, iri hati membusukkan tulang karena kita tidak bisa menikmati dan mensyukuri akan kebaikan Tuhan. Maka sukacita pun lenyap. Terlebih lagi kita menjadi membenci orang tersebut dan relasi kita pun akan rusak. Selain itu Bapak Ibu, dari kisah ini kita bisa melihat bahwa iri hati ternyata membawa kita jauh dari Tuhan. Kita jatuh kepada penyembahan pada diri sendiri. Diperbudak oleh dosa. Dan menjerumuskan kita pada dosa-dosa lainnya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, sikap iri yang ditunjukkan Saul terhadap Daud ini. Sehingga pada ujung-ujungnya dia hendak membunuh Daud. Sangat jelas mau menunjukkan kepada kita bahwa fokus Saul itu hanya bagi dirinya sendiri. Ia sangat berfokus kepada tahtanya. Tahta itu paling penting sekali bagi Saul. Dia menempatkan jati dirinya terhadap tahtanya. Sehingga tahta itu tidak boleh dikasih ke orang lain. Saul mau menjaga tahtanya. Ia lupa bahwa tahta yang dia miliki itu adalah pemberian Allah. Itu milik Allah. Allah lah yang memilihnya untuk menjadi rajalah. Dan Allah lah yang punya kehendak. Apakah tahta itu tetap menjadi miliknya atau diambil daripadanya. Bapak Ibu, semula tahta itu diberikan kepada Saul. Dengan maksud agar ia menjadi pemimpin yang benar. Dan pemimpin yang memuliakan Tuhan. Namun sayangnya ia gagal untuk menjadi pemimpin yang demikian. Dan dia jatuh ke dalam kehidupan yang mencintai akan tahtanya dan bukan kepada Allah. Saul mungkin sudah mulai mendengar bahwa nantinya Daud itu akan menjadi raja. Ya, karena dia tahu alasan kenapa Allah memilih Daud menggantikan dirinya, karena ya kita tahu kehidupan Saul seperti apa. Di tengah momen keadaan seperti ini, ketika dia mulai mendapatkan sinyal-sinyal ini Bapak Ibu, Saul bukan pakai untuk mengintrospeksi diri. Saul tidak memakainya untuk mengintrospeksi diri. Ia justru termakan iri hati. Dan parahnya lagi, karena rasa iri hati itu ya Bapak Ibu, yang memuncak pada akhirnya membuka kepada dosa-dosa yang lainnya. Yakni apa? Kita tahu dikatakan dia mau membunuh Daud. Bapak Ibu, kalau kita melihat dari dosa iri hati itu, biasanya itu ujung-ujungnya apa? Dalam Alkitab mengisahkan tentang membunuh, bukan? Dari iri hati, benci, berujung kepada
membunuh. Kain iri, benci terhadap Habel. Akhirnya dia membunuh. Saudara-saudara Yusuf benci, iri terhadap Yusuf. Ujung-ujungnya mereka merencanakan akan membunuh Yusuf. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, perasaan iri yang menguasai kita. Rasa membanding-bandingkan, jangan-jangan hal itu terjadi karena fokus kita bukan lagi kepada Tuhan. Kita sudah tidak lagi merasa puas di dalam Tuhan. Bisa dikembali? Kita tidak fokus lagi kepada Tuhan, melainkan kita fokus pada diri kita. Kemegahan hidup, harta yang berlimpah, kecantikan diri menjadi yang terutama. Bapak Ibu, bukankah hal-hal yang demikian itu seharusnya menjadi instrumen kita untuk memuliakan Tuhan? Tetapi justru kita memakai hal itu sebagai sesuatu yang paling utama dalam diri kita. Kita sangat memegang akan hal itu. Hidup kita akhirnya bergantung pada hal-hal duniawi dan bukan lagi pada Tuhan. Sehingga Bapak Ibu ketika iri hati menimpa, ya kita mulai karena kita fokusnya hanya kepada hal-hal yang demikian. Kita mulai merasakan iri hati, mulai membanding-bandingkan. Wah dia mau segini, aku harus lebih begini lagi. Ini begini, aku harus seperti ini lagi. Gitu kan ya Bapak Ibu. Sehingga pada akhirnya hidup kita berkembang kepada hidup yang tidak bersyukur. Ya, muncul nih membuka lagi hal-hal yang lain. Kita menjadi dengki, kepahitan, kebencian, kesenangan dengan kejatuhan akan orang lain. Bahkan tindakan-tindakan lain yang menghancurkan orang yang menjadi sasaran iri hati kita. Dan untuk mengangkat diri kita sendiri. Lantas bagaimana Bapak Ibu kita menangani akan dosa iri hati ini? Yang pertama Bapak Ibu, mari mengubah rasa iri hati ini dengan kasih. Bapak Ibu tentu kita tidak asing lagi dengan kisah Daud dan Yonatan, bukan? Nah menariknya Bapak Ibu, kisah antara Daud dan Yonatan ini ditaruh satu perikop sebelum bagian yang kita baca tadi Bapak Ibu ya. Kalau kita melihat dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-18 ayat yang pertama hingga ayatnya yang kelima itu mengisahkan tentang kisah Daud dan Yonatan. Kalau kita melihat Bapak Ibu, Yonatan selalu punya celah untuk bersikap iri hati dan benci, cemburu kepada sahabatnya Daud. Yonatan itu adalah anak tertua dari Saul Bapak Ibu ya. Dia anak tertua dari Saul di mana seharusnya dialah yang akan menjadi raja berikutnya untuk menggantikan Saul. Namun ia tahu betul kalau Tuhan telah memilih Daud untuk menjadi raja Israel berikutnya. Dalam 1 Samuel 18 ayat 1 dikatakan ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Bapak Ibu, Yonatan mengasihi Daud sebagaimana jiwanya sendiri. Bahkan ketika ada kesempatan baginya untuk bertindak sebagai musuh, untuk melawan Daud, ia malah memilih untuk melindungi Daud. Ia tetap bersuka cita, tetap mengasihi akan kehidupan Daud. Inilah kasih yang tulus Bapak Ibu. Kasih yang tulus adalah obat yang paling manjur untuk menghilangkan rasa dari iri hati Bapak Ibu. Dan kasih Daud dan Yonatan inilah contohnya. Mari kita melihat akan sikap Yonatan ini. Kita ambil hal itu dan menunjukkan kasih dan bersyukur atas keberhasilan dari orang yang kepadanya kita sering mungkin bersikap membanding-bandingkan. Atas sikapnya kita sangat iri terhadap dia. Dan juga mari kita meminta Tuhan untuk terus menyertai akan kesuksesan tersebut. Mari ubahlah iri hati itu dengan perasaan yang kasih yang tulus kepada orang lain. Kedua, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pekalah. Kita harus peka dan menyadari bahwa kita melakukan dosa iri hati ini. Dan kita sangat rentan terhadap dosa akan ini ya. Kita sadar akan diri kita peka ya akan hal ini. Siapapun kita, mari kita berani mengakuinya di hadapan Tuhan dan
bertobat. Sebab Bapak Ibu di dalam Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengakui dosa kita, ini sering ya Bapak Ibu kita jadi ayat pengakuan dosa ya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dia tentu akan mengampuni dan menyucikan kita dari dosa iri hati kita ketika kita mau datang menyadari hal itu dan mengakuinya di hadapan Tuhan. Ketiga, karena Bapak Ibu iri hati ini adalah masalah hati, maka kita perlu menjaga hati kita. Ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati adalah hal yang paling penting. Karena itu mari kita jaga hati kita. Kita jaga hati kita dari hal-hal yang bisa membangkitkan rasa iri hati. Seperti ego, rasa tidak nyaman, emosi yang tidak dewasa, keinginan yang berlebih alias serakah, perasaan frustasi dan lain sebagainya yang akan memacu atau men-trigger akan rasa iri hati kita. Kita perlu memagari diri kita dengan seluruh perlengkapan rohani yang telah disediakan Allah. Dan hiduplah dalam pimpinan Roh Kudus. Melalui ketaatan kepada Dia akan membangun roh atau buah-buah roh dalam diri kita. Yang mana menolong kita tidak lagi hidup menurut keinginan daging. Dan bahkan membentengi kita dari iri hati. Sebaliknya dalam roh kita juga akan dibangun karakter kasih, kemurahan, syukur yang bertentangan dengan perasaan iri hati. Mari biarlah kita datang meletakkan diri kita di bawah pimpinan daripada roh. Bagaimana Bapak Ibu? Mari terus berkomunikasi dengannya. Dalam keharian kita, dalam membaca firman Tuhan, mengertikan kehendak Tuhan. Biarkanlah roh itu bekerja dalam diri kita. Dan yang keempat Bapak Ibu, hal yang paling utama yang harus selalu kita ingat sebagai murid Kristus. Sikap yang paling utama yang harus kita pegang dan hidupi sebagai murid-murid Kristus untuk terbebas dari sikap iri hati, sikap membandingkan diri, tidak puas dan tak tahu bersyukur ini adalah dengan hiduplah takut akan Tuhan dan ingatlah selalu anugerah Tuhan. Ini hal yang paling penting yang selalu kita ingat Bapak Ibu. Bukan hanya untuk menghindarkan kita dari dosa iri hati, tapi menghindarkan kita dari segala sesuatu dosa yang terus mengikat dan menggoda akan kehidupan kita. Amsal 23 ayat 17 berkata, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan. Bapak Ibu, takut akan Tuhan di sini bukan sekedar bahwa kita takut sama Tuhan itu kayak kita takut, waduh, kayak kita takut sama orang tua, wah ini kayaknya Tuhan ini kayaknya galak nih, Tuhan ini kayaknya akan begini-begini. Bukan Bapak Ibu. Tapi takut akan Tuhan di sini adalah bagaimana kita benar-benar berserah penuh kepada Tuhan. Kita benar-benar berserah penuh pada Tuhan, menikmati Tuhan, intim berrelasi dengan Tuhan, hormat dan kagum akan Tuhan, cukup pada Tuhan. Memuliakan Tuhan, maka hati kita akan selalu digelisahkan Bapak Ibu. Kalau kita cukup sama Tuhan, kita fokus sama Tuhan, kita sungguh-sungguh memuliakan Tuhan, maka hati kita akan selalu digelisahkan dan dikalibrasi ulang agar berpaling kepada Tuhan dari hal-hal yang semu menuju kepada hal-hal yang kekal. Iri hati, ketidakpuasan bukan menjadi bagian kita. Nah, permasalahannya adalah Bapak Ibu, selama ini kita sudah benar-benar enggak taruh Tuhan sebagai yang utama dalam kehidupan kita. Pertanyaan, sudahkah sungguh-sungguh kita benar-benar memandang hanya kepada Tuhan? Apa itu sungguh-sungguh sudah takut akan Tuhan? Ataukah jangan-jangan selama ini kita hanya sekedar menjadikan slogan bahwa ya orang Kristen harus takut akan Tuhan? Pertanyaannya, di manakah Tuhan dalam hidupmu saat ini? Di manakah kita meletakkan Tuhan dalam kehidupan kita saat ini?
Jangan-jangan Tuhan hanya menjadi bagian yang kedua. Sedangkan hal-hal duniawi ini, hal-hal yang semua hal yang sudah saya bisa nikmati saat ini menjadi hal yang paling utama dibandingkan Tuhan. Tuhan itu cuma sebagai label bahwa kita ini orang rohani. Tapi kita tidak sungguh-sungguh mau melekat dengan Tuhan. Mau melekat sungguh-sungguh menikmati bersama dengan Tuhan. Tuhan menjadi tempat yang kedua dan bukan tempat yang pertama dalam kehidupan kita. Jadi biarlah pertanyaan ini terus menggelisahkan kita. Di manakah Tuhan dalam hidupmu saat ini? Di manakah Tuhan dalam hidupmu saat ini? Dan ditambah lagi ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ingatlah akan anugerah Tuhan yang besar. Yakni keselamatan yang sudah diberikan bagi setiap kita. Bukankah hal itu lebih dari cukup untuk memuaskan kita? Bukankah kita mengingat anugerah Tuhan yang begitu besar? Karya Tuhan yang begitu luar biasa bagi setiap kita yang sebenarnya tidak layak untuk menerima, tapi kita dilayakkan oleh Tuhan. Masihkah kita merasa tidak cukup dengan hidup ini? Masihkah kita membanding-bandingkan dengan orang lain, bahkan kita bilang, wah kayaknya orang itu tuh saya pengen deh seperti ini. Bapak Ibu, anugerah Tuhan lebih cukup. Sudah cukup bagi setiap kita. Buat apa kita lagi membanding-bandingkan kehidupan kita dengan orang lain? Merasa tidak puas dengan apa yang kita miliki saat ini. Mari Bapak Ibu, fokuslah pada Tuhan. Taruhlah Tuhan sebagai yang utama dalam diri kita. Dan ingatlah selalu akan anugerah Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita mengingat khotbah-khotbah beberapa waktu yang lalu. Sebenarnya itu dasarnya adalah kita bisa menikmati dan mengenal Tuhan dengan benar. Kita mengingat akan anugerah Tuhan itu sebagai dasar kehidupan kita. Sehingga kalau kita sudah sungguh-sungguh menaruh itu dalam diri kita. Maka kita mau melangkah bagaimanapun juga. Kita akan selalu ingat akan Tuhan. Kita akan selalu dipimpin oleh Tuhan. Kita mulai begini, ada ini, ada warning. Oh, kita langsung benar-benar bisa untuk pada akhirnya keluar dari hal itu. Kalau benar-benar hati kita semuanya sungguh-sungguh berpaut kepada Tuhan. Dan mengingat dan menikmati akan anugerah Tuhan yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kita. Kiranya Bapak Ibu, Tuhan boleh menolong setiap kita. Melalui perenungan ini boleh menggelisahkan kita untuk melihat diri kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami percaya bahwa tidak ada satu kebetulan dalam kehidupan kami. Ketika Tuhan boleh mengizinkan kami hari ini untuk boleh mendengarkan firman-Mu. Yang boleh mengingatkan kami mengenai perihal dosa iri hati ini ya Tuhan. Kami sadar bahwa Tuhan ingin kami boleh hidup dengan sungguh di hadapan Tuhan. Kami sadar bahwa Tuhan mau agar kami boleh sungguh-sungguh menanggalkan akan hal ini. Tuhan mau mengarahkan kami untuk boleh menjadi murid-murid Kristus yang sejati. Bukan murid-murid Kristus yang setengah-setengah. Terima kasih Tuhan karena Engkau masih mau mengingatkan kami. Masih mau mengarahkan kami. Pimpin kami Tuhan. Biarlah selepas dari kami mendengarkan akan hal ini. Ini bukan hanya menjadi sesuatu yang boleh menjadi informasi bagi setiap kami Tuhan. Tapi biarlah ini boleh terserap dalam diri kami. Kami dapat mengolahnya dan boleh dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terus ingatkan kami. Terus arahkan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.